Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah jumpa kembali teman-teman sekalian, abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang masalah bagaimana cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar menurut syariat Islam. Maka pada kesempatan kali ini rasanya kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana tata cara setelah hewan itu disembelih, maka bagaimana cara pembagian yang baik dan benar, ya, baik itu kepada masyarakat maupun kepada pemilik dari hewan kurban itu sendiri. Jadi di sini perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya kurban itu ada kurban nadar, ada juga kurban tatawwu. Yang namakan kurban nadar itu adalah kurban yang dinadarkan, ya. Ini bisa bisa banyak sebab, banyak cara. Mungkin seseorang yang memiliki anak sakit yang dia itu bernadar, kalau seandainya sembuh saya akan bernadar untuk berkurban. Maka itu akan menjadi kurban nadar dan wajib, ya, wajib untuk dilaksanakan. Terus ada juga kurban tatawwu. Kurban tatawwu ini adalah kurban sunnah. Jadi sebagaimana kita berkurban biasanya itu pada hari raya Idul Adha. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengambil referensi sekarang dari kitab Bushrul Karim juz 2 halaman 168. Ya, di sana itu jelaskan kalau seandainya kurbannya itu adalah kurban nadar, ya, yang dinadarkan sebagaimana salah satu contoh cerita di atas tadi, mungkin memiliki keluarga yang sakit sehingga saking bersemangatnya sehingga bernadar kalau sembuh akan berkurban sapi, kambing atau unta dan lain sebagainya, maka itu menjadi wajib dilaksanakan dan orang yang berkurban tidak diperbolehkan untuk mengambil sedikit pun bagian dari hewan yang dikurbankan tadi, karena itu adalah kurban nadar. Sedangkan kalau kurban sunnah, ya, kurban tatawwu ini diperbolehkan oleh syariat untuk mengambil bagian. Diperbolehkan oleh syariat untuk mengambil bagian. Nah, sedangkan para hadirin, teman-teman sekalian, kalau kurbannya itu adalah kurban sunnah, kurban tatawwu, maka diperbolehkan oleh syariat untuk mengambil bagian, cuma ketentuannya dijelaskan oleh para ulama. Wal afdalu fi udhiyati tatawwu, adapun yang paling afdal dalam udhiyah tatawwu, ala aklilu qamin minha wal afdalu kaunuha minal kabidi. Jadi artinya adalah untuk bagian yang pertama, cara yang pertama adalah orang yang berkurban itu hanya mengambil segenggam saja, mengambil sesuap saja dari hewan yang dia kurbankan. Dan lebih afdal lagi yang diambil itu adalah bagian limpah atau bagian hati, hanya sesuap saja, tidak lebih dari itu. Sedangkan sisanya maka dikurbankan atau disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Terus cara yang kedua adalah aklus sulusi wa yatasaddaqu bil baqi, yakni mengambil 30%, ya, sepertiga atau 30% untuk dikonsumsi secara pribadi. Kemudian sisanya wa yatasaddaqu bil baqi, disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Terus cara yang ketiga adalah aklus sulusi wa yatasaddaqu bis sulusi, yakni mengambil 30% untuk dikonsumsi secara pribadi, wa yatasaddaqu bis sulusi, dan disedekahkan 30%-nya kepada orang-orang fakir dan orang miskin tentunya, wa ihda'is sulusi lil aghnia, dan dijadikan hadiah 30% yang ketiga tadi pada orang-orang yang kaya. Namun para hadirin teman-teman sekalian, di sini dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ada sedikit tambahan
oleh Imam Abu Thayyib itu dijelaskan bahwasanya untuk bagian yang ketiga itu diberikan kepada orang-orang yang al-mujammilina minal fuqara, yakni orang-orang yang selalu berbaik sikap, ya, selalu menolong terhadap orang-orang fakir. Cuma ulama lainnya menyebutkan bahwasanya bagian 30% yang ketiga itu adalah milik orang kaya atau diberikan hadiah kepada orang yang kaya. Maka di sini para hadirin, sebagai saran dari kami pribadi, kenapa tidak kita gabungkan dari penjelasan dua ulama ini yang berbeda pendapat, dengan artian untuk 30% yang ketiga kita berikan kepada al-aghniya al-mujammilina minal fuqara, yakni kita berikan kepada orang-orang yang kaya yang mana dia itu selalu berbaik sikap dan selalu menolong terhadap orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Baiklah para hadirin, mungkin demikian sedikit penjelasan singkat tentang bagaimana cara pengkontribusian dari hewan kurban. Cuma para hadirin di sini ada satu hal yang penting untuk kita ingat, bahwa di sini yang dinamakan 30% itu, ya, orang yang berkurban tidak tidak hanya untuk mengambil bagian dagingnya saja. Karena 30% ini juga berikut dengan tulang-tulangnya sekalian. Jadi intinya satu hewan kurban itu dibagi menjadi 3. Nah, jadi agar lebih banyak pengkontribusian atau pemberian yang bisa didapat oleh orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, jadi untuk yang berkurban ini tidak harus mengambil 30% murni dagingnya saja, akan tapi juga dengan keseluruhan bagian dari hewan kurban yang telah dikurbankan tadi. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.